Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhista Dewi Ratna dengan NIM 2041900057 dari kelas TBIB IAIN Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan presupposition mata kuliah pragmatik. Pengertian presupposition. Apa itu presupposition? Presupposition adalah potongan informasi yang terkait dengan item leksikal dan konstruksi sintaksis tertentu. Ada banyak pemicu presupposition seperti itu karena mereka dipanggil, dan berikut ini adalah pemicunya. Yang pertama ada faktif atau fakta, dan terdapat pula contoh kalimat berupa Jack menyesal telah menyontek saat ujian. Faktanya, Jack menyontek saat ujian. Yang kedua, aspektual verb. Jill telah berhenti menulis puisi. Aspektual verbnya, Jill telah menulis puisi. Yang ketiga, it clear. Saat itu pada bulan November kami berangkat ke Mekah. It clear-nya kami berangkat ke Mekah. Yang keempat, WH clear. Yang dimakan Bruce adalah pia-pia. WH clear-nya adalah Bruce makan sesuatu. Yang selanjutnya, fokus partikel. Contohnya, Jill makan rawon juga. Fokus partikelnya adalah orang lain makan rawon. Yang berikutnya, quantifier. Dengan contoh, Jill berbicara dengan semua pelamar. Quantifiernya adalah ada pelamar. Yang terakhir, definite. Restoran pizza Madiun tutup pada hari Minggu. Definite-nya ada restoran pizza di Madiun. Selanjutnya, interaktif. John kembali ke Cambridge. Interaktifnya adalah John berada di Cambridge sebelumnya. Maksudnya John pernah di Cambridge sebelumnya. Yang terakhir, temporal clause. Setelah Ayu menyelesaikan gelar S1, ia menikah dengan Ahmad. Temporal clause-nya adalah dia menyelesaikan gelar S1-nya. Kemudian, sifat-sifat presupposition. Yang pertama ada kekuatan di bawah negasi. Yang kedua, kelayakan atau divisibility. Yang ketiga, the projection problem atau masalah proyeksi. Selanjutnya ada konstansi under negation. Sebuah ucapan kalimat S mengandaikan proposisi P jika dan hanya jika. Yang pertama, jika S benar maka P juga benar. Yang B, jika S salah maka P tetap benar. Contohnya, restoran pizza di Madiun tutup pada hari Minggu. Restoran pizza di Madiun tidak tutup pada hari Minggu. Under negation-nya ada restoran di Madiun. Divisibility seperti implikator percakapan, tetapi tidak seperti entailment semantik. Pengandaian adalah dapat dibatalkan. Mereka dibatalkan jika mereka tidak konsisten dengan yang pertama, background assumption atau latar belakang asumsi. Contohnya, Mary menikah sebelum dia menyelesaikan gelar S1-nya. Dia
latar belakang asumsinya adalah dia menyelesaikan gelar S1-nya. Contoh yang kedua, Mary meninggal sebelum dia menyelesaikan gelar S1-nya. Background-nya adalah dia menyelesaikan gelar S1-nya. Yang kedua, conversational implicator. Jika John mengatur malam rusak, Mary akan marah karena dia melakukannya. Implikatornya adalah mungkin John mengatur malam rusak, mungkin bisa jadi mungkin tidak. Yang kedua, John sudah mengatur malam rusak. Berikutnya, certain discourse context. Tidak ada Raja Prancis, karena itu Raja Prancis tidak botak. Certain discourse konteksnya adalah ada Raja Prancis. The projection problem. Secara umum diharapkan adanya pengandaian kalimat sederhana akan naik menjadi pengandaian dari kalimat kompleks yang merupakan bagian dari kalimat sederhana. The projection problem memanifestasikan dirinya ke arah yang berlawanan. Pada satu sisi koin proyeksi, pengandaian kalimat komponen mungkin gagal diproyeksikan dan karenanya diwarisi oleh seluruh kalimat kompleks. Di sisi lain, pengandaian kalimat komponen dapat dipertahankan ketika kalimat konstituen itu menjadi bagian dari lebih dari kalimat kompleks. Selanjutnya, the presupposition may be blocked. Presiden, contohnya yang pertama adalah presiden tidak menyesal memvote RUU. Artinya presiden memvote RUU. Contoh berikutnya, presiden tidak menyesal memvote RUU karena dia tidak pernah melakukannya. Dengan arti presiden memvote RUU itu. Contoh selanjutnya, saya yakin istri John cantik. John punya istri. Saya yakin istri John cantik jika dia punya istri. Artinya John punya istri. Tuan Wang adalah kaisar Cina, yang berarti ada kaisar Cina. Tuan Wang bermimpi bahwa dia adalah kaisar Cina, yang artinya ada kaisar Cina. Selanjutnya, the presupposition may survive. Contohnya, Susan kembali ke Inggris, yang berarti Susan berada di Inggris sebelumnya. Maksudnya Susan pernah berada di Inggris sebelumnya. Yang kedua, jika Susan kembali ke Inggris, dia akan ditangkap. Maksudnya Susan ada di Inggris sebelumnya. Yang ketiga, entah Susan kembali ke Inggris atau dia akan melarikan diri ke Spanyol. Artinya Susan di Inggris sebelumnya. Jika Susan merindukan rumahnya, dia akan kembali ke Inggris. Artinya Susan ada di Inggris sebelumnya. Sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam presentasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.